Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Bangka Pos. Berjumpa lagi dengan saya Rizky di Dialog Ruang Tengah. Nah, di Dialog Ruang Tengah kali ini tema yang akan kita bahas yaitu terkait berburu predikat UHC. Pentingkah? Nah, tentu saja soal ini kita akan bahas bersama dengan Kepala BPJS Kesehatan yaitu Ibu Aswalmi Gusmita. Ya. Halo Ibu, selamat sore. Selamat sore Mbak Rizky. Gimana Bu hari ini kabarnya? Alhamdulillah, sangat bersemangat. Sejuk ya, kalau melihat aura Ibu ini sejuk. Alhamdulillah. Oke Bu, hari ini yang akan kita bahas itu terkait berburu predikat UHC Bu. Namun sebelumnya mungkin Ibu sendiri bisa jelaskan dulu ke pemirsa Bangka Pos, UHC itu apa sih Bu sebenarnya? Udah sering dengar tapi Mbak Rizky UHC. Ya, udah sih Bu. Udah sering. Tapi masih bertanya-tanya mungkin apa itu UHC ya. Makanya kita coba ikut ya adakan podcast kali ini. Mudah-mudahan dengan podcast ini semua masyarakat Bangka Belitung bisa memahami, dan khususnya ini stakeholder pemangku kebijakan bisa. Kalau pemangku kebijakan sih saya pikir sudah paham ya apa itu UHC. Cuman kadang istilahnya itu sering terjadi pergeseran definisi sih sebenarnya kalau kita dengar-dengar gitu ya di masyarakat tuh ada narasi-narasi yang kurang pas lah begitu tentang UHC itu. Makanya ini kebetulan nanti dalam waktu dekat akan ada UHC Award dari Kementerian Menko PMK yang akan diserahkan oleh Pak Wapres ya kepada pemerintah daerah yang sudah mencapai UHC kan gitu. Nah, pada momentum ini menjelang hari H nanti UHC Award, dan Bangka Belitung akan menjadi salah satu penerima nanti. Waduh. UHC Award itu saya pikir momentum ini bisa kita gunakan untuk mendudukkan kembali sebenarnya definisi UHC itu apa dan kenapa itu penting, dan ini perlu dipahami oleh seluruh khalayak luas, khususnya ini pemangku kebijakan, apalagi sebentar lagi mau pilkada ya. Mudah-mudahan momentumnya pas juga kan gitu. Jadi izin UHC ini kan sebenarnya singkatan dari Universal Health Coverage ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya cakupan kesehatan semesta lah begitu ya. Nah, dan UHC ini sebenarnya kan bagian dari agenda Sustainabilitas Development Goal ya, Sustainability Development Goal atau yang kita kenal dengan SDGs itu ya. Betul. SDGs yang menjadi target global sebenarnya, bukan cuma di negara kita, negara di seluruh dunia juga berupaya untuk mencapai SDGs itu. Dan ada 17 indikator dari SDGs. Dan UHC itu sebenarnya bagian dari indikator ketiga yang good health and well-being ya. Jadi dia target ketiga 3.8 gitu lah. UHC itu masuk dalam target ketiga 3.8 gitu. Dan target ketiga 3.8 itu ada sub targetnya lagi tuh, ada target 3.81, ada target 3.82. Kalau dan sebenarnya dua-dua indikator ini menggambarkan pentingnya UHC itu. Jadi kalau target 3.81 itu menggambarkan bahwa UHC itu sebenarnya bagaimana memastikan seluruh masyarakat itu bisa mengakses dan menerima layanan kesehatan yang bersifat komprehensif ya, mulai dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif yang sifatnya esensial ya, dasar itu dapat diterima kan gitu, dapat diterima oleh seluruh masyarakat dari suatu negara. Kalau di Indonesia tentu masyarakat Indonesia ya, dan terkait juga dengan target yang kedua bahwa meskipun dia harus mengakses dan menerima layanan itu, dia tidak perlu takut terjadinya bencana finansial kan gitu ya. Jadi kalau perlu ke rumah sakit dia nggak perlu khawatir jatuh miskin gitu ya. Jadi UHC itu sebenarnya menyasar dua hal tadi. Pertama, seluruh masyarakat harus dipastikan bisa mengakses, bisa menerima layanan-layanan kesehatan yang sifatnya esensial, komprehensif, mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dan yang kedua, nggak perlu takut jatuh miskin kalau harus mengakses layanan kesehatan. Jadi dua hal itu yang menjadi sebenarnya indikator gitu, indikator keberhasilan dari UHC itu. Gitu. Nah,
dari dua indikator ini sebenarnya sudah tergambar kan gitu bahwa begitu pentingnya UHC ini kan begitu. Dan kalau dikaitkan dengan visi misi Presiden sendiri, UHC ini sebenarnya dikaitkan dengan bagaimana membangun sumber daya manusia yang berdaya saing unggul gitu. Jadi berdaya saing unggul salah satunya adalah strateginya memperkuat jaminan sosial bagi seluruh masyarakat. Jadi menciptakan SDM unggul itu sebenarnya ya pendidikan penting, tapi jangan lupa kesehatan karena ya fondasi utama sehat dulu kan sebenarnya. Kalau dia sehat dia bisa menempuh pendidikan mulai dari dasar sampai tinggi karena dia sehat kan gitu ya, karena dia bisa bisa produktif, bisa mencari, kalau yang orang tua bisa mensperkan cukup waktu untuk mencari rezeki, membiayai sekolah anak, sehat kan gitu ya. Jadi banyak istilah kita tuh multiplier effect ya, dari kalau SDM-nya sehat ya nanti akan berdampak pada tingkat pendidikan dan juga ya kompetensi SDM. Makanya ini bagian dari pembangunan SDM sebenarnya. UHC itu adalah bagian dari pembangunan SDM yang berdaya saing unggul. Wah, jadi di situ sebenarnya makanya harusnya pemerintah itu melihat bahwa prestasi untuk mencapai UHC ini sebagai bentuk atau bagian dari upaya untuk membangun SDM juga kan gitu. Betul. Tapi Bu tadi sempat juga Ibu singgung terkait masalah award. Kita akan menerima award nanti hari Kamis. Dan itu berarti tandanya Bangka Belitung sudah berpredikat UHC ya Bu ya? Iya. Jadi kalau by data seperti apa Bu? Jadi sebagai gini, UHC itu kalau kita mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah negara ya. Ini sebenarnya bukan penghargaan yang pertama yang kita yang diselenggarakan oleh Kemenko PMK selaku kementerian yang mengkoordinir ya program jaminan sosial. Tahun sebelumnya juga pernah ya. Nah, saat itu ditetapkanlah daerah-daerah yang bisa dianggap telah berpredikat UHC itu adalah yang sudah cakupan kepesertaan jaminan kesehatannya itu di angka minimal di 95% lah, 30 atau lebih besar dari 95% penduduknya telah terdaftar sebagai peserta JKN kan gitu ya. Itu predikatnya waktu itu yang atau baseline-nya yang ditetapkan waktu itu, sehingga pemerintah daerah itu disebut telah mencapai UHC ya. Dan itu masih berlaku sampai sekarang gitu. Jadi kita menganggap daerah itu sudah UHC kalau cakupan kepesertaan penduduknya itu yang sudah terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional adalah minimal harus lebih besar lah, sekarang lebih besar dari 95% gitu. Yang berbeda dari penghargaan di tahun ini adalah dibandingkan tahun depan ada sedikit tantangan gitu, karena target kita juga kan tiap tahun nggak sama pasti berbeda kan gitu. Dari peta jalan jaminan sosial yang sudah ditetapkan melalui Perpres 36 tahun 2021 ya kalau nggak salah itu, bahwa akhir tahun 2024 ini di Desember kita tuh ditargetkan 98% dari penduduk itu sudah terdaftar sebagai peserta JKN gitu. Jadi dan kita alhamdulillah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini data terbaru ya per 31 Juli kemarin itu sudah di angka 99,05% kan gitu. Berarti sudah tembus ya Bu ya? Dari sisi cakupan. Tapi ada satu tantangan lagi, gitu kan? Itu, kan nggak boleh stuck dengan tantangan target yang sama kan? Kalau kemarin hanya bicara tentang cakupan, sekarang ada tantangan lagi yaitu terkait dengan tingkat keaktifan gitu lah. Jadi sebenarnya kalau mau jujur definisi UHC sebenarnya masyarakat tuh bisa mengakses layanan dengan mudah kan gitu dan lain-lain,
berarti kepesertaannya kan harus aktif gitu Betul. ya. Kalau nggak aktif ya sulit juga mau mengakses layanan Iya, kesehatan iya, kan. iya. Buat apa gitu ya, kan, cuma daftar cuma doang, daftar habis doang itu tapi nggak aktif. selesai itu selesai ya. Nggak ada gunanya juga nanti. Pasti ketika mau mengakses layanan terkendala lagi ya, kena denda layanan like macam-macam kan gitu ya. Jadi ada indikator tambahan lagi di tahun ini yang kemudian itu menjadi leveling penilaian Pemdanya. Ada Pemda yang ditempatkan di level utama, ada pemerintah daerah yang ditempatkan di level madya, ada yang di level pratama namanya kan gitu ya. Jadi itu dilihat dari sisi tingkat keaktifan juga gitu ya. Nah, tingkat keaktifan yang di tahun ini juga ada istilahnya itu UHC prioritas. UHC prioritas itu maksudnya ketika Pemda ini dia punya segmen yang mereka bantu bayar iuran ya masyarakat itu karena dianggap tidak mampu. Betul. Tapi belum bisa ditanggung oleh pemerintah pusat, jadi Pemda mengambil alih untuk membantu bayar iurannya. Nah, kalau daerah itu berpredikat UHC prioritas gitu, maka dia bisa membantu masyarakat itu tadi dibantu untuk didaftarkan dan saat itu juga bisa mengakses layanan gitu loh. Jadi nggak ada kayak masa misalnya kalau bulan ini dia daftar, bulan depan baru aktif gitu. Nggak begitu. Jadi langsung saat Langsung itu aktif. daftar, saat itu langsung bisa dipakai. Ya, langsung dipakai. Waduh. Itulah benefit yang didapatkan oleh pemerintah daerah karena kebanyakan itu terbantunya di situ. Kan banyak masyarakat ini mungkin karena kesadaran berasuransinya masih belum minim ya. Jadi daftar itu pas waktu udah lagi butuhnya aja, ya, lagi sakitnya aja ya Bu ya. Udah terdampar di rumah sakit, barulah udah bingung mau kemana, uang nggak ada kan baru gitu mau ya. daftar kan ya. Betul, akhirnya Pemda yang daftarkan, karena Pemdanya berpredikat UHC prioritas, maka dia bisa langsung daftarkan ke BPJS dan bisa langsung aktif saat itu juga. Berarti itu salah satu keuntungan UHC kan bagi pemerintah daerah ya pemerintah Bu ya? daerah yang prioritas. Nah, yang prioritas ini syaratnya apa? Tingkat keaktifannya harus minimal 75% untuk saat ini. Nanti tahun depan mungkin beda lagi bisa kan berubah gitu. lagi kan ya. Ya itu tergantung tantangan dari pemerintah pusat ya, dari apa. Nah, jadi sekarang ini posisinya yang harus dijaga itu tidak hanya cakupan, tapi tingkat keaktifan juga harus dijaga minimal di 75% agar ya itu tadi, kalau adalah masyarakat kita ini mungkin pengetahuannya masih kurang gitu sehingga udah terdampar di rumah sakit baru mau daftar kan gitu, sementara ya uang nggak ada, maka bisa dibantu oleh pemerintah didaftarkan sebagai peserta JKN, iuran dibantu oleh pemerintah dan langsung bisa aktif saat itu juga dan bisa dijamin JKN. Tapi Bu menyinggung soal kepesertaan yang masalah aktif dan tidak aktif itu ya Bu ya. Untuk di daerah sendiri yang ada di Kabupaten Bangka Belitung ini kan ada banyak Bu ya. Ada daerah mana saja Bu yang tingkat kepesertaannya itu banyak yang orang-orang hanya mendaftarkan saja, habis itu mereka lalai dan lupa gitu untuk membayar? Ya sebenarnya itu tuh apa ya, secara fenomena yang paling banyak hampir di seluruh Indonesia sih ya itu apanya ya, PR-nya ya di mandiri lah kan gitu. Cuman kalau kita lihat di daerah Bangka Belitung sekarang kan kita sudah di atas yang 75% tadi ya. Untuk Kepulauan Bangka Belitung kita sudah di atas 75% kan. Rata-rata di 79,78 untuk seprovinsi Bangka Belitung gitu. Nah, yang tertinggi itu di Kabupaten Belitung. Belitung itu dia di 89% tingkat keaktifannya untuk yang Belitung. Kemudian yang di posisi kedua itu, makanya nih Kabupaten Belitung ini kabupaten yang akan mendapat predikat level utama nanti. Belitung gitu ya. Bukan Pangkal Pinang ya? Belum. Kalau yang kedua itu kabupaten yang tertinggi kedua ya tingkat keaktifannya Kabupaten Belitung Timur 85,53%. Dan yang ketiga itu Bangka Barat 83,25%. Itu yang di atas 80% tingkat keaktifannya. Yang lain itu masih di bawah 80% tapi sudah di atas 75%. Jadi PR tingkat keaktifan ini memang
Yang paling banyak tidak aktif tuh memang di segmen peserta mandiri, itu di semua kabupaten sama rata itu kejadiannya. Rata ya, Bu, ya semuanya Tapi begitu. Bu pernah tidak Bu dari mungkin kalau aku awam ya tidak tahu kalau misalkan kalau untuk hal-hal seperti itu untuk pihak penyurveinya dari siapa. Tapi mungkin pernah tidak dari BPJS sendiri untuk menyurvei langsung ke lapangan kenapa orang-orang yang mandiri ini mereka hanya mendaftarkan saja terus tiba-tiba berhenti gitu, hilang tidak membayar lagi. Ataukah mereka mungkin dalam tanda kutip kecewa gitu dengan layanan yang mereka dapatkan di rumah sakit kalau menggunakan BPJS. Karena kan sekarang seperti yang mungkin Ibu tahu sendiri, banyak nih orang-orang yang mengeluh di media sosial, bukan hanya kita di Provinsi Bangka Belitung ya. Hampir di seluruh Indonesia itu banyak yang mengeluhkan kalau misalkan menggunakan layanan BPJS kesehatan itu di rumah sakitnya itu tidak terlalu diperdulikan gitu loh Bu. Kadang hanya dipandang sebelah mata seperti itu. Jadi pernah diadakan semacam riset ya untuk melihat perilaku pembayaran iuran dari peserta mandiri ini. Jadi ada banyak faktor. Jadi kalau bicara ada ability, ada willingness ya gitu kan. Nah, kalau ability rasanya untuk yang kelas 3 ya nih. Kelas 3 ini udah masuk pada ability to pay lah. Kemampuan masyarakat kita membayar, kan kelas 3 dibayar 35.000 per jiwa kan. Kelas 2 100.000 per jiwa, kelas 1 150.000 per jiwa. Itu per bulan ya Bu ya? Ya per bulan. Nah, itu per jiwa ya, tapi ya kalau satu anggota keluarga itu ada sekian maka dikalikan sekian gitu ya. Jadi kalau di kelas 3 itu sebenarnya udah masuk di ability to pay ini kan gitu ya, masyarakat. Arti kemampuan membayar tuh sebenarnya ada di 35 itu. Sebenarnya di hitung-hitungan aktuaria nggak cukup di 3 dulu ya, udah pernah dihitung. Kalau mandiri itu nggak cukup di segitu. Tapi karena memperhitungkan ya ability to pay, willingness to pay kemarin itu, maka ditetapkanlah 35.000 gitu ya. Tapi sudah pun ditetapkan dengan itu, ternyata disurvei lagi tuh kepada peserta yang kelas 3 yang menunggak, ternyata willingness to pay-nya itu bermasalah ya. Hanya bisa willingness to pay-nya itu kalau nggak salah rata-rata nasional itu yang kelas 3 itu yang menunggak nih ya, pernah di riset itu di angka 16.000 rata-rata kan gitu. Jadi itu jadi persoalan juga pernah di willingness to pay-nya. Kalau willingness kan keinginan ya, keinginan kan, kesadaran, ability-nya ada, tapi keinginannya belum, kesadarannya belum. Itu yang pertama di willingness. Nah, willingness kan sebenarnya banyak hal mungkin yang mempengaruhi, mungkin edukasinya, pengetahuannya tentang pentingnya memiliki proteksi di awal, itu juga perlu terus disosialisasikan. Yang kedua memang betul tadi pernah ada pengalaman yang tidak mengenakan gitu ya tentang layanan kesehatan. Nah, makanya mutu layanan juga menjadi concern kami. Istilahnya itu ya, ini nih kayak rantai yang saling kait mengait gitu ya. Kita tapi daripada kita bingung mau perbaiki sana sini, kita perbaiki dulu satu-satu kan gitu. Mana yang mau kita perbaiki kan gitu ya. Kalau kami melihat gitu, ketika Pemda itu telah UHC kan gitu ya, telah mendorong tercapainya UHC di daerah itu, artinya fasilitas kesehatan di daerah itu marketnya mau nggak mau dia harus kejar yang UHC kan, kejar yang peserta JKN tadi kan. Karena orang pasti akan menggunakan itu kan gitu ya. Jadi sebenarnya ketika Pemda itu sudah UHC, masyarakatnya mayoritas sudah menjadi peserta JKN, harusnya lebih agak nyaman, lebih agak percaya diri. Kenapa? Bargaining power kita lebih tinggi kepada fasilitas kesehatan gitu. Kita punya market share sekian banyak penduduk gitu. Kalau Anda macam-macam tidak menjalankan sesuai perjanjian kerjasama, kita putus kontrak kan gitu ya. Putus kontrak, nanti mau nyari ini di mana kan gitu kan. Dan harusnya di Bangka Belitung sudah ya Bu ya, sudah UHC semua Pemdanya sudah kan gitu ya. Jadi itu salah satu keuntungan UHC sebenarnya, bahwa UHC itu bisa membantu masyarakat ini ketimbang dia individu ya. Dia individu datang ke fasilitas kesehatan, itu biasanya individu datang ke fasilitas kesehatan itu kan dalam posisi yang asimetris informasi ya, dia tidak tahu, dia berserah gitu, mau dikasih apa aja pelayanan oleh fasilitas, mau dibiling terima aja, mau dibiling apa aja dikasih, tidak mengerti ya Bu ya, tidak mengerti, dia bayar. Tapi dengan adanya bergabung dalam program JKN yang kemudian akan mendorong terciptanya UHC di daerah itu,
ada sebuah badan yang menjadi perwakilan peserta itu yang akan bernegosiasi, akan menaunginya gitu ya, Bu, yang akan menaunginya, melindungi haknya Melindungi, gitu betul, kan betul. kepada fasilitas kesehatan gitu. Makanya kami juga berperan di situ ya, memang berperan bahwa kami dalam harus menjaga mutu layanan kesehatan juga. Makanya kita ada MOU, ada proses seleksi dengan fasilitas yang mau bekerja sama dengan kita itu harus melewati proses seleksi dulu. Setelah pada proses seleksi itu ada komitmen, nggak boleh begini, nggak boleh ada iur biaya, harus menyediakan unit layanan pengaduan, PIC-nya harus mengerti tentang program JKN. Itu kita sepakati di awal sebenarnya kan gitu ya. Persoalan kemudian belakangnya terjadi deviasi itu jadi PR kita kan gitu ya. Jadi makanya kami ada namanya petugas BPJ1 dalam rangka keseriusan kami tadi ya untuk menjaga hak-hak peserta tadi. Di setiap rumah sakit itu kita ada foto itu petugas kita yang kita sebut dengan BPJ1, BPJ siap membantu. Jadi bisa dihubungi. Yaitu tadi kalau ada masyarakat yang mengalami masalah layanan yang tidak sesuai dengan informasi yang mereka dengar, harusnya begini layanan kok begini yang saya terima. Nah, silakan hubungi petugas itu yang siap menerima gitu ya informasi, memberikan informasi dan menerima keluhan. Oh, berarti ada itu Bu di setiap rumah sakit yang menyediakan fasilitas BPJS ada ya? Ada di setiap itu udah jadi komitmen kita dengan pihak rumah sakit. Tolong dipampang nama petugas BPJ1 kita di tempat yang strategis yang bisa dilihat oleh peserta. Jadi supaya peserta kami kalau butuh informasi atau ingin menyampaikan keluhan gampang gitu, bisa menyampaikan langsung. Itu bentuk tanggung jawab kami untuk memastikan tadi Bapak Ibu sudah mendaftar ke kami, ya harus mendaftarkan pelayanan yang benar. Nah, jadi UHC ini penting sebenarnya itu tadi, kita mendorong hadirnya sebuah tatanan layanan kesehatan yang bisa memberikan layanan esensial, karena kalau layanan kesehatan ini kan ada yang sifatnya komplement kan macam-macam lah ya, gitu kan. Yang komplement mohon maaf bukan di JKN tempatnya. Kalau mau yang komplement ada asuransi komersial kan gitu ya. Kalau yang esensial, esensial disediakan melalui jaminan sosial ini, jaminan kesehatan nasional. Nah, paling tidak kebutuhan dasar tadi bisa terpenuhi melalui JKN kan gitu. Intinya kalau mau sembuh bisa gitu, ada standarisasi layanannya. Tapi kadang kan masyarakat nih butuh yang lebih gitu ya. Kadang butuh saya perlu suplemen, perlu ini macam-macam kan gitu ya. Perlu obat-obat yang mohon maaf kita kan ada formularium juga ya. Formularium ini ditetapkan oleh regulator melalui tenaga ahli yang sudah tentunya sangat kompeten lah gitu ya di bidangnya. Dianggap itulah formularium yang harus menjadi acuan gitu ya. Nah, itulah yang jadi standar kita. Itu standar layanan esensialnya. Sesuai dengan apa yang kita mampu ya, Bu. Ya, kita bisa mampunya bayar segitu ya, itulah yang bisa kita terima seperti dan itu esensial sifatnya layanan kesehatan dasar. Dan negara memang harus menjamin itu. Layanan dasarnya harus terpenuhi dulu. Kalau masalah komplement nanti ada asuransi komersial kan, itu yang harus dipahami juga oleh masyarakat kan gitu ya. Dan ini penting sekali nih, ternyata hari ini memang mengundang Ibu langsung datang ke sini, banyak informasi-informasi baru yang bisa kita dapatkan ya Bu ya. Mungkin selama ini masyarakat taunya kalau misalkan segini mau nggak mau harus dapatnya ini itu nggak bisa ya Bu ya. Memang sudah ada standarisasi masing-masing ya Bu ya. Betul, ya makanya negara itu hadir melalui jaminan kesehatan nasional ini untuk memberikan layanan yang sifatnya esensial, dasar gitu kan, istilah memang dibutuhkan untuk kita itu bisa secara fisiologis kita itu bisa hidup secara produktif, bisa bekerja, bisa ya melakukan banyak hal gitu ya. Nah, tapi kalau yang sifatnya komplement ya di atas itu ya nanti jadi ranahnya top up askes komersial lah. Kasihan askes komersial kalau semuanya BPJS JKN yang tapi hebat loh Bu, BPJS kesehatan ini bisa mencakup hampir 99% ya datanya ya. Warga di Bangka Belitung ya yang memang sudah terdaftar ya Bu ya. Tantangan terbesar apa Bu waktu itu Bu untuk mencapai level sampai ke 99% ini Bu? Ya, kita patut bersyukur ya. Artinya komitmen pemerintah daerah Provinsi Bangka Belitung ini sangat tinggi ya. Jadi yang penting dia
dia ingin mendorong provinsi ini tercapai UHC-nya supaya nanti ketika ada masyarakat yang butuh, misalnya tadi ya sudah tergeletak di rumah sakit, tidak punya apa-apa, ketika dia daftar ke JKN dia bisa langsung diaktifkan. Betul. Artinya tidak ada persoalan. Pemerintah tuh amankan itu dulu kan gitu ya, amankan dari sisi cakupan, amankan dari sisi tingkat keaktifan, walaupun pada akhirnya banyak yang ditanggung oleh pemerintah daerah kan gitu ya. Istilahnya kalau di sini itu hampir 60% itu kepesertaan JKN itu iurannya dibantu oleh pemerintah daerah, berarti di kelas 3 kan gitu ya. Jadi ketika kita lihat di lapangan, kalau cerita dari teman-teman di fasilitas kesehatan ya, ada tanda tanya juga, benarkah mereka yang menerima itu tadi betul nggak berhak untuk menerima bantuan iuran? Nah, itu masih debatable sih ya. Kalau yang penerima bantuan iuran yang dari pusat ya, pusat itu clear memang itu harus orang-orang yang tidak mampu, yang ditetapkan melalui SK Kementerian Sosial dan diusulkan gitu ya melalui SK Bupati dan wali kota ya di masing-masing daerah itu mengusulkan ke Kementerian Sosial, kemudian ditetapkan dengan SK Kemensos untuk menerima bantuan iuran. Itu clear memang orang-orang yang tidak mampu masuk data DTKS, harus masuk data DTKS ya istilahnya. Nah, tapi kalau yang ditanggung oleh pemerintah daerah itu tergantung daerahnya kan ya, kebijakan. Makanya di daerah itu namanya bukan PBI, pemerintah daerah sebenarnya penerima bantuan iuran, tapi pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Jadi dia tidak bekerja seperti itu ya Bu ya? Iya, jadi dia bukan pekerja, mungkin pekerja non formal, dan dia dibayarkan oleh pemerintah daerah. Apakah dia harus? Kalau dia mampu Bu? Nah itu maka tergantung daerah, kebijakan daerah masing-masing. Ada daerah yang memang strict, dia maunya bantu yang tidak mampu, tapi yang tidak masuk dalam DTKS, tapi dia tidak mampu. Dibayarkan oleh pemerintah daerah. Ada pemerintah daerah yang begitu. Ada yang pemerintah daerah dengan kesadarannya, dengan kesadarannya bahwa menurut beliau pimpinan daerah ini, bahwa layanan kesehatan dasar itu adalah hak seluruh warga negara tanpa melihat dia mampu tidak mampu. Waduh, jangan dong. Ada yang begitu, ada yang begitu pandangannya kan gitu ya. Jadi ya, tapi ya kalau kita mengacu pada undang-undang, memang layanan tadi SDGs tadi, yang layanan kesehatan dasar itu memang menjadi hak masyarakat. Jadi hanya saja kalau di dalam skema JKN kan gitu ya, idealnya harusnya gotong royong sebenarnya. Artinya kalau yang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah daerah, yang mampu ayo bayar sendiri, mandiri lah. Bisa bayar sendiri ya Bu ya. Bisa punya harga diri kan kita kan. Jadi cuman ya itu kendalanya kalau di pemerintah daerah sih bilang kalau udah berhadapan dengan layanan kesehatan banyak lah yang tidak mampu jadinya katanya gitu. Jadi pura-pura nggak mampu ya jadinya. Mungkin bisa jadi gitu kan gitu, atau memang biaya kesehatannya begitu tinggi ya dibandingkan pendapatan, nggak ngerti juga saya. Tapi itulah hasil diskusi kita di lapangan ya dengan teman-teman di pemerintahan ya, yang selalu berhadapan dengan masyarakat untuk mendata siapa yang berhak untuk didaftarkan melalui pemerintah. Itu begitu. Kalau udah di rumah sakit tuh nggak peduli dia nggak mampu, nggak tahu lagi lah itu mana yang nggak mampu, pokoknya semuanya minta dibantulah sama pemerintah daerah untuk dibayarkan iurannya. Tapi sebenarnya kalau kita mengacu pada ruhnya JKN itu adalah gotong royong, harusnya yang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah, yang mampu ya mandiri. Makanya melalui podcast Bangka Pos ini saya mengajak yang sekarang masih menerima bantuan iuran gitu dari pemerintah daerah, ayo boleh beralih ke mandiri kalau bayar memang mampu ya Bu ya. Kalau memang mampu, karena yaitu tadi pemerintah karena saking ingin komitmennya ya, itu nyelamatin dulu nih posisi supaya nanti kalau ada kejadian yang tidak mampu dia bisa langsung aktif biasanya. Jadi didaftarkan dulu gitu, walaupun akhirnya begitu besar yang didaftarkan ya, rata-rata sekarang penerima bantuan iuran itu di seluruh daerah itu sudah di atas 30% penduduknya itu ditanggung oleh PBPU Pemda.
sisanya 20% dia, makanya udah 60% itu yang ditanggung melalui bantuan iuran baik pusat maupun daerah. Yang paling besar itu justru yang dibantu oleh daerah. Nah, tantangannya memang adalah daerah ini kan ya kita tahu fiskal terbatas kan ya. Sementara anggaran kesehatan itu sebenarnya tidak hanya untuk membayar iuran kan gitu ya sebenarnya. Artinya ada harapannya ada kewajiban pemerintah yang lain juga dalam hal menjaga UHC ini berkualitas adalah bagaimana memastikan fasilitas kesehatannya cukup. Benar. Karena tanggung jawab pemerintah daerah lah yang harus memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan, ketersediaan sumber daya kesehatan yang memadai di daerah itu. Percuma nanti kalau seandainya dibayar banyak-banyak, tapi misalnya dokter ini nggak ada, dokter ini nggak ada, akhirnya pergi jauh-jauh. Jadi harus balance ya Bu ya maksudnya. Harus balance. Bu, ya? Makanya kalau dalam sistem layanan kesehatan tuh ada supply, ada demand. Nah, memastikan masyarakat ini sudah memiliki kepesertaan JKN yang aktif itu di demand. Artinya kalau di demand tidak ada isu. Masyarakat kalau mau mengakses layanan kesehatan di mana aja tidak masalah karena dia kepesertaannya sudah ada, JKN-nya sudah ada dan aktif. Itu bagus. Tapi jangan lupa disuplai. Disuplai ini juga perlu disupport melalui anggaran APBD daerah juga kan gitu ya. Bagaimana memastikan obat ada, bagaimana memastikan puskesmasnya layak, bagaimana memastikan rumah sakitnya lengkap kan itu kan bagian dari suplai. Itu. Jadi tidak hanya terfokus kepada pendaftaran saja ya Bu. Tidak hanya makanya tadi Ibu bilang juga makanya memang yang membutuhkan memang harus diprioritaskan. Yang kalau memang misalkan mampu yang mendingan bayar sendiri ya Bu ya. Sendiri. Jadi uangnya bisa dialihkan ke untuk membangun yang tadi. Betul, yang tadi ya. Memberikan insentif mungkin kalau kayak misalnya di mana sini yang jauh gitu. Dokternya enggak ada yang mau ke situ karena insentifnya sedikit. Kasihlah sama daerah insentif agak besar dikit supaya dokternya bisa semangat ya dia kerjanya. Bisa diam dan betah di situ ya kan gitu. Jangan-jangan Bu itu salah satu penyebabnya kenapa dokter kalau melayani pasien BPJS mukanya agak muram ya? Enggak juga sih. Kayaknya enggak, nanti dokter malah ini mereka melayani sudah dengan sepenuh hati katanya gitu. Jadi Bu takut kami sekarang kalau misalkan daftar pakai ini kadang Insyaallah. Jadi kalau kita mungkin ada begitu tapi oknum ya. Nah, sejauh ini kalau hasil komunikasi kami dengan banyak rumah sakit dan juga fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan kita itu dari level pimpinan itu komitmen untuk tentunya memberikan layanan yang terbaik bagi peserta JKN. Jika terjadi mungkin ketidaksesuaian kemudian yang ditemukan oleh masyarakat di lapangan yaitu terkait dengan oknum ya. Makanya oknum ini yang harus, karena begini maksudnya kalau udah bayangkan ya, senasional itu sebenarnya transaksi layanan kita itu di fasilitas kesehatan tuh ada 2 juta transaksi. Tapi kalau kadang 3 aja yang jadi 3 dari 2 juta, 3 ini kan istilahnya bad news good news ya, suka viral gitu. Viral itu dia. Jadi dan memang yang viral ini kadang-kadang kebanyakan yang bad newsnya ya Bu ya. Betul. Jadi kalau yang baik itu jarang mau ngomong ke yang lain gitu. Dia ngerasa puas tuh jarang mau ngomongnya. Tapi kalau yang nggak puas itu biasanya kenceng. Jadi yang nggak puas satu bisa ke 10 orang. Kalau yang puas satu belum tentu dia mau ngasih tahu ke yang lain kan gitu. Jadi lebih kenceng jalan yang nggak puas ini beritanya ketimbang yang puas gitu. Padahal dalam satu hari itu transaksi layanan kita tuh ada di 2 juta record kan. Tapi gitu. oknum-oknum ini memang sebenarnya masih ada ya Bu ya. Ya, masih ada Bu ya. Dimanapun di dalam sistem apapun pasti ada kan gitu ya Bu. Berarti kembali lagi ke SDM-nya ya, bukan tidak ada sangkut pautnya dengan BPJS lagi, sudah kembali ke oknum masing-masing. Jadi intinya kita coba optimalkan terus mekanisme pemantauan kan gitu ya. Itu tadi salah satunya melalui BPJS 1 ya, yang BPJS siap membantu tadi ya. Kemudian juga kita proses seleksi juga ketat, kalau mau kerjasama dengan kita harus proses seleksi, kemudian ada komitmen, ada indikator kepatuhan kan gitu. Banyak indikator-indikator di fasilitas kesehatan itu yang kita tetapkan sebagai
sebagai tools bagi kita untuk memonitoring apakah layanan di fasilitas kesehatan itu sudah sesuai mutu yang kita harapkan atau belum gitu. Tapi ya itulah saya sampaikan kan. Jadi kalau bicara tentang memperbaiki sebuah sistem layanan kesehatan tuh kayak mata rantai yang saling kait mengait, kita coba perbaiki satu persatu kan gitu. Dan kami melihat upaya pemerintah untuk menghadirkan UHC di daerah itu sebenarnya salah satu upaya untuk memperbaiki layanan kesehatan juga. Karena kalau semuanya sudah UHC, Vaskes itu jadi jadi mau nggak mau mereka harus memperhatikan, memang memprioritaskan peserta-peserta JKN ini. Karena ini status sudah UHC, pasti masyarakat menggunakan kartu JKN gitu. Ya, Bu, ya. Kalau mereka nggak layan dengan baik, mereka kehilangan pasar kan. Benar. Gitu. Nah ini yang salah satunya menjadi urgensi lah ya, keuntungan ketika daerah itu memiliki itu ya. Dan UHC ini juga pernah ada penelitian juga sebenarnya untuk daerah-daerah yang secara cakupan kepesertaan JKN-nya tinggi, itu ada beberapa indikator sosioekonominya itu lebih baik dibandingkan daerah lain yang belum kan gitu. Satu hal yang paling nyata aja, out of pocket pasti itu biaya layanan kesehatan yang dikeluarkan dari kantong masyarakat itu pasti lebih kecil dibandingkan daerah yang tidak UHC gitu. Karena kan sudah ada yang jamin kan gitu ya. Jadi kalau di daerah lain mungkin bisa di 30-40% keluar dari kantong sendiri, sekarang bisa ditekan. Jadi memang belum ideal ya. Kalau WHO itu mensyaratkan out of pocket itu di sekitar 10-20% gitu ya. Jadi kita masih di 29% secara nasional, tapi itu jauh lebih baik dibandingkan dahulu ketika JKN mulai diluncurkan. Ya masih banyak yang belum, itu di angka 45% itu out of pocket. Sekarang jauh-jauh berkurang kan gitu, jauh-jauh berkurang. Artinya itu sudah menggambarkan bagaimana UHC melalui program JKN ini bisa menekan gitu ya, menekan pengeluaran dari kantong masyarakat sendiri untuk layanan kesehatan. Luar biasa. Ternyata UHC dan JKN ini kaitannya seperti apa sih, Bu? Ada yang bingungnya nanti orang berpikirnya UHC dan JKN ini sama gitu. Ya. Dan sebenarnya seperti apa, Bu, kaitannya? Jadi UHC ini kan kalau saya jelaskan tadi definisi di awal, sebuah kondisi di mana masyarakat itu dapat mengakses dan menerima layanan kesehatan esensial yang mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif ya kan, tanpa harus khawatir terkena bencana finansial tadi kan. Jadi kuncinya adalah UHC itu kondisinya, kondisi di mana masyarakat itu bisa mengakses kan gitu ya, dan bisa menerima layanan kan gitu ya, yang esensial tadi secara lengkap kan itu. Nah, bagaimana masyarakat itu bisa menerima layanan itu? Maka instrumennya adalah JKN, program JKN. Ya, betul. Jadi karena JKN ini programnya. UHC itu kondisinya. JKN itu programnya. Nah, program ini kan dihadirkan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional kan gitu ya. Udah dari tahun 2004 sebenarnya ya. Tapi itu baru akhirnya dilaksanakan ya, panjang persiapannya ya. Ditunjuk badan penyelenggaranya dulu tuh 2000, keluar undang-undang dulu 24 tahun 2011, BPJS lah dari PT Askes dulu ya, diminta untuk bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan. Nah baru ketok dilaksanakan tuh di 1 Januari 2014 resmi jaminan kesehatan nasional tuh sebagai salah satu jaminan sosial yang menjadi hak seluruh warga negara itu diluncurkan, diimplementasikan. Dan yang dari sekian banyak program jaminan sosial itu memang jaminan kesehatan nasional dulu, JKN dulu yang diluncurkan karena itu yang paling siap kan begitu ya. Jadi artinya kepesertaan JKN ini wajib kalau mengacu pada undang-undang. Jadi nggak ada ceritanya itu, oh saya punya asuransi komersial, jadi saya nggak perlu lagi gitu. Jadi nggak perlu lagi. Ini nggak ada ceritanya ada itu ya, Bu. Ini ya? wajib gitu. Untuk yang mampu bayar. Ini tuh kayak
Kalau di negara lain, ya ada negara dia pakai sistemnya tuh tax base ya. Jadi tinggal ambil dari pajak aja. Kalau kayak di UK ya, United Kingdom, dia pakai tax base. Jadi dari pajak, jadi masyarakat tuh nggak perlu pakai iuran lagi kan gitu. Tapi di sana tuh wajib pajaknya patuh-patuh semua. Banyak, beda sama di kita. Jadi di kita tuh udah di Aduh Ibu jangan buka kartu Bu. udah dikaji-kaji lah begitu ya, udah dikaji-kaji mana model sistem yang cocok untuk kita. Maka yang cocoknya itu ya dengan model yang sekarang gitu ya, tidak melalui pajak tapi melalui membayar iuran, yang itu juga kewajiban kalau kita mampu. Tapi jangan khawatir yang nggak mampu dibayarkan iurannya oleh pemerintah. Tapi kalau yang mampu bayarlah iuran secara mandiri. Kan ada 3 azas di sini kan, azas kemanusiaan ya, kita saling tolong-menolong kan. Kemudian azas manfaat, bahwa program ini sebesar-besarnya untuk memberikan manfaat bagi seluruh peserta. Jadi kami sebagai badan penyelenggara ini nggak boleh cari untung. Nah, kami pun sebagai badan penyelenggara ini nirlaba, tidak mencari keuntungan. Sekarang aja udah kelihatan bukan nirlaba lagi, malah buntu. Lebih banyak yang dibayarin daripada yang diterima. Honestly ya, ini beneran loh saya bilang, ini nggak ada untungnya, ini malah kecenderungan akan lebih banyak yang dibayarkan, yang dibelanjakan layanan kesehatannya ketimbang iuran. Kalau kondisinya begini terus ya, masih banyak yang nggak patuh bayar iuran tadi ya, gitu ya, akan terjadi seperti itu. Tahun depan udah diprediksi seperti itu sebenarnya kan gitu ya. Jadi kami sebagai badan penyelenggara tuh nirlaba, nggak boleh nyari untung gitulah. Jadi itu azas yang kedua. Jadi manfaat ya, memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peserta masyarakat yang tergabung dalam kepesertaan ini. Dan yang ketiga adalah azas keadilan sosial gitu ya. Jadi kita nih ya saling, artinya memberikan keadilan bagi semuanya kan gitu ya. Jadi 3 azas itu yang menjadi landasan program JKN ini gitu. Jadi ini instrumennya kan, instrumen untuk menghadirkan kondisi tadi. Dengan instrumen ini, dengan mekanisme, kalau yang tidak mampu tadi dibantu dibayarkan iurannya oleh pemerintah, yang mampu bayar iuran gitu ya, bayar iuran. Sadar diri lah Bu ya. Dan kalau kita bayar iuran itu kan kita punya harga diri ya. Betul dong. Apalagi kalau kita mampu, iuran yang tidak seberapa lah Bu ya, gitu. bagi orang-orang yang mampu. Kalau gitu seandainya kan kita membayar pun, kalau kita nggak pakai, alhamdulillah uang kita dipakai untuk mereka yang membutuhkan. Betul, bayangkan aja Bapak Ibu, kalau yang hemodialisa, kalau mau dihitung-hitung iurannya nggak cukup untuk biaya layanan kesehatannya sendiri. Tapi cari asuransi mana yang mau menanggung pasien hemodialisa? Nggak ada. Benar-benar. Kayak ayahku juga di rumah Bu, dia juga salah satu peserta anggota BPJS ya Bu ya. Tapi dari pertama kali kami daftarkan sampai hari ini belum pernah dipakai kartunya. Tapi tetap masih kami bayarkan. Karena kan yang namanya sakit penyakit itu kan kita tidak pernah tahu ya Bu ya. Hari ini masih sehat, 2 tahun ke depan kita tidak tahu. Betul. Jadi tidak ada ruginya Bu. Tidak ada ruginya sebenarnya. Kalaupun kita tidak menggunakan, insya Allah itu digunakan oleh orang yang membutuhkan, dan itu menjadi kesehatan juga buat kita kan gitu. Betul, katanya kalau mau panjang umur, mau sehat, banyaklah sedekah gitu kan, gitu ya katanya kan gitu, kata ustadz loh kan gitu ya. Jadi nggak usah saya nih kalau bayar saya harus pakai ya, mindsetnya nggak begitu juga ya. Saya bayar, alhamdulillah saya sehat, nggak harus saya pakai juga, alhamdulillah bisa bermanfaat untuk yang hemodialisa, yang operasi jantung gitu ya, yang kalau mereka kumpulkan tuh iuran mereka bertahun-tahun mungkin nggak akan cukup untuk membayar layanan kesehatannya kan gitu. Jadi itulah manfaat JKN ini, menjadi wadah bagi kita sebenarnya, gotong royong massal kan ya, gotong royong massal satu negara untuk saling membantu satu sama lain kan gitu. Yang tidak mampu dibayarkan iurannya oleh pemerintah. Dan kami sebagai badan penyelenggara sangat, kan ini organisasi publik, tidak boleh mencari keuntungan gitu ya. Pengelolaannya sama kayak zakat sebenarnya ini. Pengelolaan dananya dikelola dengan dana amanah kan gitu ya. Jadi, dan kami bertanggung jawab langsung kepada presiden gitu. Jadi seperti itulah gambar hubungannya ya, keterkaitannya ya. UHC itu sebuah kondisi gitu. Dan JKN itu adalah instrumennya, yang dengan instrumen JKN itu maka bisa terjadilah kondisi UHC tadi. Dan sebab UHC itu kalau sekarang Pemprov
di Provinsi Bangka Belitung sangat bersandar pada sumber daya dari iuran pemerintah daerah, sebenarnya nggak begitu juga. Kalau nanti mudah-mudahan ya, saya berharap mungkin beberapa waktu ke depan masyarakat Bangka Belitung sadar kan gitu ya, bahwa pentingnya kesadaran untuk menjadi peserta JKN dan patuh membayar iuran. Mudah-mudahan nanti pelan-pelan ketergantungan UHC ini dengan anggaran yang dibantu dari pemerintah pelan-pelan bisa terurai, nanti pemerintah juga nggak fokus lagi pada sisi demand tadi ya. Betul. Sisi demand membantu masyarakatnya iurannya supaya aktif, tapi nanti pemerintah juga bisa bergeser perhatiannya bagaimana UHC ini bisa lebih berkualitas lagi dari sisi fasilitas kesehatannya, jadi lebih berkualitas lagi. Itu yang kita harapkan ke depan. Gitu. Bu Mita, nggak kerasa kita udah di akhir acara hari ini ya Bu ya. Bu Mita, mungkin ada close statement terakhir, pesan-pesannya dari BPJS Kesehatan kepada masyarakat Bangka Belitung. Pertama tentunya kami mengucapkan selamat kepada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas predikat UHC-nya, UHC prioritas ya, dan akan menerima award nanti sebagai daerah yang telah mencapai predikat UHC. Beberapa kabupaten nanti akan mencapai predikat dengan kategori level utama, dan ada yang mendapat kategori level madya. Semuanya tentu prestasi sebagai bentuk komitmen dari pemerintah untuk menghadirkan hak masyarakat untuk bisa mengakses layanan kesehatan esensial yang lengkap, komprehensif, tanpa khawatir terjadinya bencana finansial ya ketika harus mengakses layanan tersebut. Namun tentu saja dan kita juga berharap ya, perhatian komitmen ini terus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada di daerah, karena ini sangat penting gitu kan. Dan kalau berdasarkan survei ya, program ini kan program strategis negara. Program strategis negara ini ada program yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu sudah ada surveinya bahwa JKN ada program strategis negara yang paling dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat, sehingga kondisi UHC ini harus tentunya kita pertahankan terus dengan dukungan semua pihak dan dukungan kita kepada pemerintah daerah juga, sambil terus memperbaiki ke depannya apa yang perlu menjadi perhatian agar UHC ke depan ini bisa lebih berkualitas, tidak hanya dari sisi masyarakat banyak terjamin sebagai peserta JKN, tapi juga dari sisi ketersediaan layanan kesehatan yang juga diharapkan berkualitas juga. Demikian mungkin sebagai closing statement, dan juga menghimbau kepada masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN sebagai bentuk dukungan juga kepada pemerintah. Betul. Terhadap status UHC-nya segera mendaftar kan begitu, karena ini adalah kewajiban, bentuk kesadaran kita untuk bergotong royong sesama dan membantu sesama kan begitu ya. Betul. Saat ini mungkin kita belum butuh, kita bantu yang butuh, tapi nanti ketika kita butuh maka yang lain sudah siap membantu kita gitu ya. Mudah-mudahan itu yang bisa disupport oleh seluruh masyarakat Kepulauan Bangka Belitung, dan sehat selalu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bu Mita, luar biasa kinerja BPJS Kesehatan. Tadi sempat disinggung kami tidak ada mengambil keuntungan gitu ya Bu ya, malahan kayaknya bakalan rugi nih. Banyak ngeluarin daripada yang nyetor ya. Iya betul. Tapi tadi benar kata Bu Mita, memang suatu saat hari ini mungkin kita lagi tidak butuh, tapi mindsetnya memang harus dirubah ya Bu ya, bukan untuk kita, mungkin bisa membantu untuk orang lain yang lebih membutuhkan ya Bu ya. Dan kita juga tidak pernah tahu ke depannya kondisi kesehatan seperti apa sekali. Bu hari ini mungkin masih belum membutuhkan, tapi 2-3 tahun ke depan kita tidak tahu. Yang penting sudah dipersiapkan dengan baik ya Bu ya. Baik Bu Mita, terima kasih banyak sudah memenuhi undangan hari ini bersama Bang Kapos. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak. Saya Rizky Wardianti selaku host mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata ya Bu ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Oke, terima kasih.